bagi DP ya Mas? Iya. Ibu. Kasih Mas. Hai. Ibu. Dadah. Hati-hati ya. Dadah. Lambat ya, udah usah takut. Lambat ya. Sayang. Tidak apa-apa, nanti udah balik. Bye. Lambat ya. Dalam berorganisasi itu di remaja juga masih rendah, jadi butuhnya asupan, pelajaran dan juga edukasi kepada para remaja agar mereka lebih paham dengan pendidikan anti korupsi yang diberikan. Workshop yang saya lakukan hari ini dapat dilihat dari sekolah, remaja masjid ataupun juga panti asuhan sebagai objek yang telah masyarakat. Kemudian ada QR code yang bisa Anda langsung dapat di sini dan ada berita tentunya tentang anti korupsi yang baik hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, dan inilah dampak program utang permisi yang dapat dibaca, dan tentunya hari ini saya dapat simpulkan bahwasanya ada beberapa capaian yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang hasilnya sudah dapat. Jadi pada itu karena saya masih mendalami 3 saja Pak anti korupsinya, ya. Kenapa 3? Karena yang dibutuhkan oleh PKS itu ada 3 Pak. Yang pertama integritas, transparansi, dan juga kejujuran. Jadi saya ingin mengoptimalkan pekerjaan saya, objek saya dari 9 itu saya inginkan menjadi 3 terlebih dahulu, dan itu mencakup semuanya agar pelajaran adalah laki-laki itu sangat berat untuk mendapatkan didikan, dan ternyata disitulah tugas kami untuk mendapatkan memberi pendampingan hukum bagi si perempuan tersebut. Kemudian, nah, mohon maaf ini foto-foto para juri ini sudah kami izin, ya, sudah dapat izin kepada, karena ini hamil di luar nikah itu kan aib Pak, jadi tidak kami tampilkan semua. Jadi yang saya tampilkan koordinasi akan kami lanjutkan dengan instansi-instansi, contohnya seperti PA, karena itu penting Pak, ketika hamil di luar nikah itu kan butuh koordinasi dengan PA, karena di situ harus mendapatkan izin dari PA. Mungkin itu program dari kami Dewan Juri, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan juga ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dewan Juri yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta PAI 2025, pembiasaan. Sehingga dengan demikian, gerakan anti korupsi berbasis pesantren masyarakat ini adalah menyantrikan masyarakat, memasyarakatkan pesantren di masyarakat untuk masyarakat, memaksimalkan kebaikan dan kebun-kebun yang di situ ada pemiliknya mungkin tidak berkembang di situ sampai sekarang, bahkan ada pisang yang berbuah pun di situ tidak ada yang mengambil sampai pisang itu busuk, bahkan mangga yang jatuh pun sampai busuk tidak ada yang mengambil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai integritas itu sudah mulai ada di dalam masyarakat yang tidak berpekat itu. Bapak Ibu, maka tidak berpekat tidak hanya memberi pemahaman tentang bahaya korupsi, tetapi merubah perilaku dan juga membentuk community, lapak kejujuran, kemudian ada ruang terbuka sebagai aplikatif kami dalam gerak berpekat, bisa dilakukan di tempat mana pun berada. Gerak mengembangkan rasa sosial dan kemandirian, mengadakan seminar dan bimbingan konseling, memperluas jaringan komunitas. Tujuan membantu pemerintah memberantas peredaran narkoba melalui pemberdayaan kualitas warga binaan dan mengembalikan mantan pengguna ke masyarakat. Rencana strategis menjual produk karya warga binaan,
pendekatan emosional. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tadaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dan orang yang menjadi kurir kegiatan yang telah dilakukan. Adapun kegiatan yang telah kami lakukan adalah dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, para finalis dan juga para hadirin dan hadirat yang kami hormati. Korbolik saja, maka butuh dorongan dari tokoh agama, kemudian misalnya Kementerian Agama dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya dari program yang kami buat dan kami gagas, sebelumnya tidak ada forum dakwah, kemudian muncul forum-forum dakwah yang dilakukan secara rutin. Kemudian kesadaran anti korupsi hanya sebagai simbol individu saja, maka ketika kami buat dan kami menjawab. Yang kedua, masjid. Masjid di sini ada 4 indikator. Yang pertama, murabi, dia pembimbing. Karena pernikahan ini adalah ibadah. Inilah kita meninggalkan generasi yang lemah. Walaupun lemah secara iman, lemah agamanya, lemah kesehatannya, bahkan mungkin lemah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bantuan hukum dengan membuat namanya Rumah Bantuan Hukum Yayasan Afkah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasannya di fungsi penyuluh agama, ada fungsi informatif, edukatif, dan konsultatif. Nah, di sini tadi itu sering honorer, Pak. Saya honorer ya jadi. Ya. Iya betul, Pak. Baru dilanjutin dia kemarin. Ya. Yang tadi dari awal tadi 2020 itu saya honorer. Oke, mungkin tadi slide saya tadi adalah slide Bapak merasa sebagai penyuluh non PNS ya. Saya bilang penyuluh non PNS istilahnya, nggak ada istilah honorer itu nggak ada. Penyuluh agama non PNS itu benar istilahnya. Oke, itu di masa itu. Bapak diangkat sejak bulan Mei. Mei dulu. Oke. LBH-nya terbentuk kapan Pak? Ada pertanyaan lagi? Iya. Ini ada ya Rumah Bantuan Hukum Yayasan Apta. RBH Martapura ya. Oke. Ini Bapak yang bentuk ya? Kalau yang di wilayah kami. Oke, tapi Bapak yang bentuk ya, Bapak sebagai itu ya? Yayasan sebagai apa Pak? Direktur eksekutif. Yayasannya sebagai apa? Iya, itu mulai dari remaja. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, imani hanyalah sekedar gerakan kecil dari kami daerah kepulauan untuk Boleh gaya bebas ya Ibu. Kisat ya. Makasih Bu. Ya, kan ya. Oh, Lagi istirahat. Kamu lagi sholat. Yeay, udah ada suamiku di sini. Terjadinya bullying ini itu disebabkan karena kurangnya moral akhlak mulia dari siswa tersebut, dan saya sebagai penyuluh. Cuma dulu programnya pakai e-billing, maksudnya kode billing. Nah, jadi kode billing ini Pak, jadi ada kategorinya. Jadi bagi masyarakat yang jauh dari bank, mereka bisa menitipkan di kantor urusan agama nanti petugas. Evolusi dengan kode angka 13.
tampil serta nanti foto bareng dengan Dewi. Kamu nggak ngasih bukunya? Yang tebal sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Juri yang di tangannya Latin termasuk bijaksanaan berada, dan segenap rekan-rekan penyuluh agama Islam se-Nusantara yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan tentunya segenap para pendamping juga yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan berkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami nama Amrullah Pandu Satriawan, sarjana komunikasi Islam. Kami merupakan penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini tidak panjang lebar, kami akan menyampaikan pemaparan presentasi mengenai karya tulis yang telah kami tulis dengan judul Strategi Pemberantasan Korupsi serta Peran Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat. Baik. Adapun berikutnya yang akan saya urai pertama kali adalah secara etimologi atau secara bahasa. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk, menggoyahkan atau membolak-balik atau bahkan menyogok. Itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi yang disebut dengan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok. Kemudian lebih lanjut, bahwa jenis-jenis korupsi itu telah sama-sama kita maklumi, ada banyak sekali bentuk jenis macamnya. Yang pertama, suap. Apa yang dimaksud dengan suap? Yakni pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan para pejabat. Maka ini sudah menjadi satu hal yang kemudian hari ini menjadi kategori gawat darurat yang berada di negeri kita. Bahwa akhir-akhir ini marak sekali bahwa kita telah menyaksikan adanya OTT, operasi tangkap tangan. Maka ini sangat memprihatinkan sekali. Yang berikutnya adalah suap politik, yakni penggunaan dana ilegal dalam kampanye politik. Dan yang berikutnya adalah nepotisme. Apa nepotisme? Itu adalah memberikan jabatan atau proyek kepada kerabat yang tidak berdasarkan kompetensinya. Maka sekali lagi ini yang disebut dengan nepotisme. Kemudian berikutnya kolusi, yakni kesepakatan rahasia antar pihak untuk menguntungkan kelompok tertentu secara tidak sah. Dan yang terakhir bentuk dari jenis korupsi itu, dan saya rasa ini telah menjadi satu acuan dari KPK. Yang berikutnya adalah pemerasan, memaksa orang untuk memberikan uang. Kemudian berikutnya, adapun penyebab korupsi itu terjadi dapat kita lihat secara seksama. Yang pertama, korupsi itu terjadi oleh karena hukuman yang begitu ringan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman yang ringan maka membuat pelaku tindak pidana korupsi itu tidak menimbulkan efek jera. Jadi sekali lagi korupsi itu kemudian menjamur ada di negeri kita hari ini oleh karena sekali lagi hukuman itu begitu ringannya sehingga kemudian disepelekan oleh para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang kedua, yang menyebabkan korupsi itu terjadi adalah kurangnya transparansi, ketidakterbukaan informasi keuangan dan kebijakan publik memudahkan penyalahgunaan wewenang. Bapak Ibu sekalian, maka ini sudah menjadi satu hal yang merupakan keniscayaan. Ketika tidak ada transparansi di dalam satu pelaporan, maka disinilah kemudian akan terbuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Yang berikutnya adalah gaji yang begitu rendah. Gaji yang begitu rendah oleh pegawai negeri itu kemudian akan menuntut orang untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga dia kemudian akan menghalalkan berbagai macam cara. Dan yang terakhir, penyebab dari korupsi itu adalah birokrasi yang kompleks. Terkadang prosedur yang terlalu panjang kemudian
secara administrasi, maka inilah yang akan kemudian membuka peluang untuk bagi pejabat untuk dapat menerima suap tadi. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, yang berikutnya adalah dampak dari korupsi. Dampak dari korupsi itu yang pertama kami akan urai adalah dampak secara ekonomi. Dampak secara ekonomi dari tindak pidana korupsi itu adalah akan menghambat investasi. Terang saja bahwa ketika satu negara dianggap sebagai negara yang paling besar tindak pidana korupsinya, maka negara-negara berkembang maju lainnya tidak akan mungkin akan mengadakan kerjasama dengan negara yang memiliki tindak pidana korupsi tertinggi angkanya. Yang kedua, meningkatkan biaya operasional bisnis. Jelas, dengan tindak pidana korupsi ini akan ada uang bertele-tele. Saya katakan, bahasa saya uang bertele-tele itu adalah uang pelicin yang kemudian menjadi satu jalan pintas di belakang, yang kemudian nanti akan menjadi satu hal yang akan membesarkan biaya operasional bisnis itu. Dan yang ketiga adalah mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jelas, hari ini kita perhatikan betapa tidak jalan-jalan yang ada di pedesaan itu begitu cepat hancurnya. Terlebih ketika di dalam pedesaan itu terdapat satu pabrik yang mengolah suatu bahan baku yang akan terus dilintasi oleh mobil-mobil besar. Sekali lagi akan cepat sekali hancur dan tidak akan bertahan sampai bertahun-tahun. Kenapa sebab? Sebab hal itu terjadi, permainan di balik itu mereka mengurangi anggaran. Semestinya ketebalan pengecoran aspal itu sekian, maka kemudian mereka kurangi sehingga inilah yang kemudian yang akan mengakibatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu kemudian menjadi berkurang. Kemudian yang berikutnya ada dampak politik. Dari dampak politik atas terjadinya korupsi itu adalah melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terang saja, belum lama beberapa hari belakang ini kita dapat menyimak melalui media massa bahwa telah terjadi penangkapan seorang pejabat yang kemudian melakukan pemerasan di situ. Sekali lagi, maka ini merupakan satu hal yang menghilangkan kepercayaan bagi masyarakat besar. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan risiko ketidakstabilan politik. Jelas saja bahwa korupsi itu sehingga dampak berikutnya adalah akan merusak kestabilan politik di dalam suatu negara. Yang berikutnya, dampak politik. Dari dampak politik akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan risiko ketidakstabilan, dan terakhir adalah dampak sosial. Dampak sosial adalah memperbesar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Jelas, yang kaya makin kaya, yang miskin pun akan semakin miskin. Dan yang terakhir adalah menghambat akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dengan adanya tindak pidana korupsi, maka kesehatan masyarakat hari ini dapat kita perhatikan. Betapa hari ini negeri kita sangat miris ketika melihat seorang anak meninggal karena dideteksi di dalam tubuhnya sudah ada ribuan cacing pita. Tetapi tidak kemudian dengan kejayaan para pejabat yang ada di negeri ini. Tapi sekali lagi ini mesti menjadi renungan kita bersama dan menjadi satu PR besar buat kita, terkhusus untuk keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah upaya pemberantasan korupsi yang menjadi titik bagi satu kerja kami di KUA Kecamatan Sukarami adalah upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan mempermudah akses publik akan informasi keuangan dan kebijakan pemerintah, maka ini akan kemudian menjadi satu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Yang berikutnya, reformasi birokrasi, menyederhanakan prosedur administrasi agar tidak ada celah untuk korupsi. Artinya terkadang prosedur administrasi yang bertele-tele yang terlalu panjang inilah yang akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Dan yang berikutnya adalah peningkatan sanksi hukum. Hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi agar menimbulkan efek jerah, maka ini yang mesti kita perhatikan. Meskipun pada kenyataannya pro kontra tentang satu keputusan bahwa hukuman mati itu adalah hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana korupsi, tetapi ini rasanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian
Ini yang mesti menjadi kajian buat kita bersama, sebab ketika hukuman begitu ringan maka akan terus disepelekan. Sekali lagi, yang berikutnya, pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai integritas sejak dari dini di sekolah dan universitas. Hari ini saya sampaikan tugas besar kami di kepenjuruhan di kantor urusan agama Kecamatan Sukarami Palembang adalah memberikan penyuluhan pada kantor-kantor pelayanan publik, kemudian begitu juga di sekolah-sekolah, bahkan kami juga masuk ke dalam kampus-kampus, Pak. Sebagai satu contoh, bisa dilihat di dalam portofolio yang saya bawakan, mungkin tidak saya tampilkan secara terang di dalam PowerPoint yang saya sampaikan, tidak juga di dalam video saya, tetapi bisa kemudian dirujuk di dalam portofolio itu. Saya mengadakan waktunya sudah habis. Baik, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan sebagai kesimpulan, satu tugas besar kita untuk selalu bersama-sama bersinergi, baik aparatur sipil negara ataupun juga para masyarakat dan teknologi yang canggih, sebab dengan minimnya satu SDM yang gaptek atau tertinggal secara teknologi, inilah yang kemudian akan membuka peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Dewan Juri untuk bertanya. Baik, terima kasih. Semakin malam semakin semangat loh ya menjelasin ya Pak ya. Siap, semangat. Oke Pak. Terima kasih buat Pak Abdullah. Pak, strategi pemberantasan. Kira-kira strategi pemberantasan korupsi itu secara general seperti apa ya Pak? Saya belum dapat gambarannya. Yang Bapak inginkan adalah bukti ketika saya mengadakan kegiatan itu, Pak? Bukan, jadi gini, strategi pemberantasan korupsi itu kan gede nih ya kan. Nah, yang dilakukan oleh kira-kira Bapak secara besar, karena Bapak terlalu besar nih saya lihat topiknya, karena nggak menjelaskan tugas fungsi Bapak sebagai penyuluh agama Islam gitu ya kan. Nah, kira-kira strategi pemberantasan yang Bapak maksud ini seperti apa? Baik, secara garis besarnya. Tadi saya sampaikan bahwa pada portofolio yang saya hadirkan malam hari ini, di situ telah saya berikan satu kemantapan bahwa cara saya untuk memberikan penanaman atau pendidikan atau edukasi anti korupsi itu adalah dengan mengadakan satu sosialisasi anti korupsi pada kantor-kantor pelayanan publik seperti kantor KUA di tempat kami sendiri, KUA Kecamatan Sukarami. Begitu juga kami melakukan satu kepenyuluhan anti korupsi ketika diadakan mini lokakarya intersektoral yang diadakan oleh Puskesmas Sukarami Palembang. Maka disitulah kesempatan kami juga untuk kemudian memasukkan edukasi tentang anti korupsi. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Ya. Pak Abdullah, Bapak menyanyikan jenis korupsi. Dasarnya dari mana ya? Yang banyak itu. Baik, untuk dasar pengambilan saya tentang jenis-jenis korupsi itu, saya ada menyantumkan pada karya tulis ilmiah yang saya tuliskan, Pak. Mungkin tidak ada di lembar yang Bapak pegang, namun di situ lengkap kami tuliskan secara tertulis di situ transparansi dari satu lembaga transparansi yang kemudian kami tuliskan pada karya tulis ilmiah kami, Pak. Jenis-jenis korupsinya berdasarkan survei atau berdasarkan undang-undang, Pak? Berdasarkan undang-undang. Yakin berdasarkan undang yang Bapak tulis di sini? Untuk kemudian menuliskan itu, kami menggunakan satu buku rujukan yang kemudian kami jadikan pedoman. Kemudian kami tuliskan hal itu, Pak. Oke, Pak, kalau Bapak pakai berdasarkan undang-undang, jenis-jenis korupsi itu ada berapa sih Pak? Kira-kira Pak? Karena yang di sini total ini salah. Nah, yang Bapak pakai yang mana? Siap Pak, mungkin kalau menurut Bapak salah ketika itu menurut undang-undang, kami mengambil itu buku itu mengutip dari survei begitu Pak.
Berarti survei Pak. Survei. Oke. Soalnya jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi itu ada 7 Pak. Bapak menulis ada 5. Betul. Dan hanya 1 yang benar. Itu dari 5 ini. Di 7 itu boleh nggak Pak dijelasin 7 itu apa Pak? Cuma satu yang benar di sini suap, selebihnya salah. Boleh dijelasin Pak mungkin? Ya Bapak tahu aja kira-kira. Mungkin termasuk salah satunya gratifikasi. Oke, 2. Ya, suap, gratifikasi, kemudian termasuk juga pemerasan Pak di situ. Oke, 3 misalnya, Pak. Cukup demikian Pak, sepeda sebentar Mas ya. Oh, oke, baik. Pak, Bapak kan sebagai penyuluh agama ya Pak ya, agama Islam. Nah, ingin menanamkan nilai anti korupsi, gitu ya kan? Jadi perlu adanya integritas yang tinggi. Boleh nggak dielaborasi integritas itu apa sih Pak? Integritas itu adalah satu nilai-nilai anti korupsi Pak. Satu nilai anti korupsi. Selain itu ada lagi? Selama ini yang kami tanamkan kepada peserta penyuluhan anti korupsi, misal itu adalah anak-anak sekolah yang audiensnya, maka kami tanamkan untuk menghafal beberapa nilai yang sudah Bapak tanyakan kepada peserta sebelumnya tadi tentang nilai-nilai anti korupsi menurut KPK. Sehingga kami buat satu games yang mudah untuk anak-anak menghafalnya dengan nggak ada Pak, nggak ada nilai integritas dalam nilai anti korupsi, nggak ada integritas Pak. Kalau nggak salah Bu Andi tadi ya, oh yang pakai bajunya itu cuma ada 9 Pak. Kalau kami sebutnya adalah Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, kerja keras. Nah, integritas nggak ada. Makanya saja integritas itu apa sih menurut Bapak kira-kira? Baik, pemahaman saya integritas tadi bahasa saya adalah satu nilai yang kemudian nilai-nilai untuk kemudian menanamkan sikap anti korupsi itu yang kemudian tadi Pak saya katakan bahwa kalau Bapak menggunakan singkatan itu, kami kemudian lebih mengedukasi anak di sekolah itu dengan menggunakan singkatan Juman, Pedi, Taker, Seberadil. Juman, jujur, mandiri. Pedi, peduli, dan disiplin. Taker adalah tanggung jawab, kerja keras. Seberadil adalah di situ seberadil, sederhana, dan kemudian bersifat adil Pak, beradil itu Pak. Ya. Itulah 9 nilai anti korupsi yang kemudian hari ini tetap saya tanamkan juga, dan itu sudah saya rasa berdasarkan dengan apa yang menjadi satu pedoman oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tapi KPK nggak itu Pak. Bapak, Pak terakhir nih sebelum itu. Upaya-upaya pemberantasan korupsi itu yang sudah dilakukan. Enggak mau luas banget soalnya saya nggak bisa menspesifikasi Bapak sebagai penyuluh agama, gitu ya kan. Upaya pemberantasan korupsi yang ada di sini yang Bapak jelaskan itu based on siapa? Based on data mana? Oh baik, memang kami menggunakan data itu secara luas, namun tadi sudah kami sampaikan bahwa secara mengerucut bahwa cara kami menanamkan pendidikan anti korupsi itu kami sampaikan kepada beberapa kantor layanan publik, begitu juga sekolah-sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Begitu Pak. Dan itu kami tuangkan dalam karya tulis ilmiah kami, memang tidak kami tuangkan di dalam PowerPoint yang kami printkan yang dipegang oleh Bapak Ibu Dewan Juri sekalian. Ya Pak, karena ini terakhir Pak ya, jadi saya berpikir gini, strategi pemberantasan korupsi itu memang hanya punya KPK diamankan oleh undang-undang. Jadi hanya yang punya 3 Pak strateginya: edukasi, pencegahan, dan penindakan. Baik, Trisula pemberantasan korupsi. Betul Pak. Jadi itulah yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi kalau Bapak dari mana, makanya saya tanya, Bapak punya ngambil dari mana? Saya nggak ngerti gitu ya kan. Terus yang kedua, sebagai Bapak sebagai penyuluh agama, saya belum melihat di sini menjabarkan penelitiannya apa, terus dampaknya mana, saya belum melihat itu gitu ya kan. Ini makanya terlalu luas saya bilang. Jadi kalau dilihat ini kayak membukukan Indonesia dalam satu buku yang ini gitu.
sekali lagi telah disampaikan oleh Bapak Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi ini satu masukan yang membangun buat kami, Pak. Sekali lagi kami dalam melakukan penyuluhan itu memang memasukkan secara skala besar, namun bisa dicek di dalam portofolio yang sudah kami hadirkan itu bahwa di antara keberhasilan yang kemudian terjadi ketika kami lakukan edukasi anti korupsi kepada anak sekolah, maka mereka meningkat kedisiplinannya, Pak. Dalam portofolio itu kami ada mengapresiasi beberapa anak yang secara kedisiplinan mereka bisa berangkat lebih awal lagi, Pak. Artinya dari sini kemudian setelah kita adakan edukasi anti korupsi yang kemudian tadi kita sebut bahwa ada 9 nilai yang di dalamnya ada nilai disiplin itu, kemudian inilah tadi yang kemudian membuat menunjukkan satu keberhasilan itu, Pak. Bahkan satu rancangan kami ke depan adalah setelah kami melakukan edukasi pada beberapa sekolah itu, kami tergambar satu angan-angan untuk kemudian membuat di setiap sekolah nanti ada duta-duta anti korupsinya. Jadi anak-anak yang kemudian setelah dapat mengamalkan nilai-nilai anti korupsi itu dengan baik, maka kemudian nanti kita akan mengobatkan menjadi duta-duta anti korupsi. Bahkan alhamdulillah dalam penyuluhan ini juga kami telah menuliskan beberapa buku karya kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaan jamaah terkait pertanyaan keagamaan yang mungkin salah satunya ada juga terkait dengan masalah gosok yang secara nilai mungkin bisa disamakan dengan perilaku koruptif tadi, Pak. Perilaku koruptif, bukan tidak pidana. Jadi gosok itu artinya kemudian memiliki atau meminjam sesuatu milik orang lain, tetapi kemudian tanpa izinnya, dan sudah barang pasti seseorang tersebut tidak akan kemudian ridho dengan orang tersebut, dan ini kedudukannya di dalam Islam sama seperti orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Demikian itu. Baik, terima kasih. Demikian adalah Bapak dan Rahmain. Kami tutup dengan sebuah pantun, kalau kami boleh berpantun karena kami datang jauh dari Pulau Sumatera. Kami tutup dengan sebuah pantun, anak raja membawa belati, belati didapat dari menyewa. Cakep. Dewan juri yang baik hati, belah kami diberi nilai yang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nak minum air ini ada ya? Oh, makan di sini. Makan itu indah. Ya udah apa-apa, kami pesan minum. Tidak, makannya 3. Isi Kak. Sekarang 4. Sayang.